نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين ومسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur teruslah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang begitu sempurna, yang sepantasnya lah bagi semua makhluk untuk memujinya, untuk mengagungkannya dengan lisan mereka dan juga dengan perbuatan mereka, sebagaimana makhluk-makhluk yang langit dan bumi pun semuanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang telah diberikan akal, tentunya haruslah kita lebih bisa memahami tentang besarnya tugas kita atau tentang pentingnya tugas kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini adalah agar kita beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita, pada orang-orang yang bertakwa, tentang banyak kemudahan-kemudahan, banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi, wa may yattaqillaha yu'dhim lahu ajra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Banyak janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka mau mengisi waktunya di kehidupan dunia ini dengan ketakwaan. Maka merupakan nikmat yang Allah SWT karuniakan kepada kita yang saat ini berada di tempat ini adalah kita insyaallah datang ke tempat ini, duduk di tempat ini demi untuk merealisasikan ketakwaan tersebut, ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan tentunya untuk memupuk ketakwaan, untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita sendiri, tentu kita harus terus mau untuk mengingat-ingat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mentadaburi, merenungkannya, memahami makna-maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika mereka mendengarkan al-dzikra itu ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan juga sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berisi kebaikan. Maka ketika dia mendengarnya, bagi orang yang beriman, Allah SWT sebutkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya al-dzikra, Al-Quran ini apabila dibacakan, apabila didengarkan bagi orang yang beriman, akan memberikan manfaat pada mereka, yaitu mengingatkan mereka tentang hakikat keberadaan mereka di dunia, mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka meraih kebahagiaan yang hakiki di kehidupan yang selanjutnya. Dan bahkan Allah SWT perintahkan kepada kita agar kita jangan mengikut-ikut, jangan melihat orang-orang yang justru mereka ini berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata dunya." Tadi dalam salat kita diingatkan tentang ayat tersebut. Imam membaca surat yang dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata dunya." Berpalinglah engkau dari orang yang dia ini berpaling dari mengingat kami. Itu janganlah engkau
dekat-dekat dengan mereka, janganlah engkau menjadikan mereka orang terdekat, janganlah engkau menjadikan mereka orang yang kalian ikuti. Fa'arid, palingkan dirimu. Al-i'rad itu berpaling ke belakang. Dari siapa? Amman tawalla an dzikri. Jauhi mereka, jauhi orang-orang yang mereka berpaling dari mengingat kami. Walam yurid illa al-hayatad dunya. Yang dimana mereka ini orang-orang yang tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Yang mereka cari, yang mereka harapkan adalah kehidupan dunia. Bahkan mereka, antara mereka orang yang kufar, kafir kepada Allah SWT, mereka menyangka bahwasanya kehidupan ini adalah hanya kehidupan dunia. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa. Tidak lain kehidupan kita ini hanya di dunia. Mereka orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah SWT, yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah SWT, hingga akhirnya Allah SWT mematikan hati mereka, hingga akhirnya Allah palingkan hati mereka dari hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat mereka. Maka merupakan nikmat dari Allah bagi kita semua adalah tatkala kita mau untuk meluangkan waktu kita untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan perintah-perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam demi untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam mewujudkan takwa tersebut, maka tentunya kita tahu adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan di antara perintah-perintah Allah yang Allah SWT berikan kepada kita, perintah tersebut yang adalah menunaikan hak-hak manusia. Maka pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab-bab yang berbicara tentang haknya anak, haknya kerabat, haknya tetangga. Pada pertemuan pagi hari ini kembali kita melanjutkan hak orang di sekitar kita yang berikutnya adalah hak orang yang paling utama yang harus kita berikan kepadanya, yaitu haknya orang tua. Kami bawakan bab yang berjudul Bab Birril Walidaini Wasilatil Arham. Bab tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan tentang silaturahim, menyambung silaturahim. Beliau bawakan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yang dimana di dalamnya Allah sebutkan 10 hak manusia. Setelah 10 hak yang wajib ditunaikan oleh seseorang, yaitu Allah dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun, wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Haknya kedua orang tua, yaitu bapak dan ibunya, memiliki hak yang menduduki kedudukan, yang menduduki kata yang kedua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berbakti kepada kedua orang tua memiliki peran yang besar, akan membuahkan pahala yang besar bagi seorang anak. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan. Qadha di situ adalah
Qada yang bermakna syara', mensyariatkan, itu mewajibkan. Karena ada kalanya qada ini adalah bersifat kauni, ada kalanya bersifat syar'i. Kauni yaitu sesuatu, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu qada untuk takdir. Kita menyebutnya dengan takdir. Makanya takdir kadang disebut juga dengan qada. Meskipun sebagian menyebutkan qada ini sebelum terjadi maka dinamakan qada. Ketika telah terjadi baru disebut sebagai qadar. Kita sering dengar qada dan qadar yang maknanya adalah takdir. Karena memang kata qada, istilah qada ini kadang dimaknai sebagai qada kauni, sesuatu yang telah Allah tetapkan dan tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa dipilih oleh manusia. Semua akan berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qada yang pertama. Qada'un kauni. Baik itu hal yang kita sukai, yang tidak kita sukai. Baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Contoh sesuatu yang baik yaitu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia sebagai rasul terakhir adalah qada'ullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang terakhir yang diutus kepada umat manusia, sehingga Allah SWT wajibkan kepada seluruh manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa enggan untuk beriman kepada beliau, meskipun menyatakan beriman kepada nabi-nabi yang setelahnya, dia tidak menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayo kita kenal istilah para ulama, barang siapa mengingkari satu rasul, maka dia sebenarnya sama saja mengingkari rasul-rasul yang lainnya. Nah, bagi umat manusia setelah itu Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk beriman dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Agama yang diterima dari Allah SWT setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam ini sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan kelak dari kiamat dia akan menjadi orang yang merugi atas usianya di dunia yang sudah berlalu habis, ternyata tidak membuahkan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini kerugian yang mereka dapatkan. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan hal kebaikan bagi kita, karena diutusnya beliau untuk menyampaikan kebaikan. Sehingga Allah menyatakan juga dalam surat yang tadi juga kita dengarkan dalam salat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan kepada kita bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan untuk kepentingan beliau, bukan untuk kepentingan siapapun, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh qada dalam bentuk hal yang baik. Ada qada kauni yang juga merupakan hal yang buruk. Kita melihatnya buruk, bukan qadanya yang buruk, tapi kita yang melihatnya dan kita yang menganggapnya adalah sebuah keburukan yang tidak ada kebaikan. Kita yang menganggap, padahal ketika Allah telah menetapkannya ada kebaikan. Contohnya adalah seperti adanya iblis. Allah SWT menciptakan adanya iblis yang enggan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Adanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Adanya musibah yang menimpa seseorang, kefakiran, kematian, keburukan. Ini adalah bentuk qada Allah Subhanahu wa taala. Qada kauni yang kita tidak bisa untuk menghindarinya, tidak. Kita akan berjalan sesuai apa yang telah Allah tetapkan. Itu makna qada yang pertama, qada'un kauni. Yang kedua adalah qada'un syar'i. Itu sesuatu yang Allah tetapkan dan Allah pasti mencintai hal tersebut.
sesuatu yang Allah tetapkan dan Allah mencintai. Namun ketika para hamba mendapatkan qada dan ketetapan tersebut, ada di antara mereka yang menjalankannya, ada di antara mereka yang enggan untuk menjalankannya. Manusia memiliki pilihan di dalam melakukan ini qada syar'i. Qada syar'i, ketetapan syariat kita menjadi sebagai syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, maka ada yang mereka menjalankannya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka menjalankannya, ada yang lain yang tidak menjalankannya karena mereka tidak memperdulikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Allah yang kedua, Allah insyaallah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qadara rabbuka, Rabbmu telah menetapkan, yaitu ketetapan syar'i. Yang maknanya kalau kita ingin terjemahkan, Rabbmu telah mensyariatkan, telah memerintahkan dengan perintah yang wajib tentunya, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Ini ketetapan syariat yang Allah perintahkan, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ pengetahuan kita? Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Belum cukup. Kita harus tahu lagi tentang apa sajakah bentuk-bentuk ibadah, agar kita tidak memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi seorang untuk terus mempelajari tentang tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jangan sampai dia menduga sesuatu ini bukan termasuk ibadah, lalu dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah bagian ibadah, sehingga dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Contohnya adalah ketika dia membalingkan rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, rasa takut, yang ini merupakan amalan hati, inilah ibadah. Ini adalah ibadah. Ketika seorang dalam hatinya terdapat ketakutan yang sampai membuahkan ketundukan, takut yang tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Tentunya takut di sini adalah takut ibadah, bukan takut yang merupakan tabiat. Ada takut ibadah, ada takut yang merupakan tabiat. Menurut tabiat dia melihat sesuatu yang menyeramkan di depannya, takut. Adapun takut yang merupakan ibadah, sesuatu yang tidak dia lihat, bahkan tidak bisa mengotoritinya, dia ketakutan sampai harus kemudian menunduk-nunduk, sampai harus kemudian menyembah-nyembah dan khawatir kalau itu akan mencelakai dirinya. Ini adalah takut ibadah, yang dimana itu tidak boleh dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perlu mengetahui bentuk-bentuk ibadah sebagai wujud untuk merasakan perintah yang pertama itu. Perintah yang pertama ini alla ta'budu illa iyyah. Perintah yang kedua di dalam ayat ini wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Al-ihsan itu segala perbuatan baik, memberikan kebaikan, menahan diri dari menyakiti, bertutur kata yang baik. Ini adalah perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan ini terangkum dalam tiga hal. Yang pertama adalah dengan memasang wajah yang ceria, menjumpainya dengan wajah yang berbahagia. Yang kedua adalah dengan memberikan badlul nada, memberikan kebaikan, baik itu waktunya, tenaganya, ataupun hartanya. Yang ketiga adalah dengan kaful adab, menahan diri dari sesuatu yang menyakiti, mengganggu, entah dengan lisan, entah dengan perbuatan. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa menyakiti, mengganggu. Kalau kepada orang tua, bahkan Allah contohkan
Di dalam ayat ini juga di antara bentuk perbuatan ihsan tersebut dua hal yang Allah contohkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Yang pertama contohnya, dan apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut, telah mencapai usia kibar, usia yang di akhir-akhir usianya, sudah berusia lanjut, fala taqul lahumā uffin, maka jangan ucapkan kepada keduanya uff. Uff ini adalah ungkapan yang biasanya diucapkan ketika seorang enggan untuk melakukan sesuatu tapi dengan terpaksa. Uff. Ini ucapan yang menunjukkan sebenarnya dia tidak senang untuk melakukan perintah yang diperintahkan kepadanya. Penolakan. Allah SWT sebutkan di sini apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut. Apakah berarti ketika sebelum lanjut boleh? Tidak. Bukan berarti boleh diucapkan ketika keduanya belum lanjut. Bukan itu maksudnya. Tidak ada mafhumul mukhalafah dalam makna tersebut. Tidak ada pemahaman sebaliknya dalam makna tersebut. Ini adalah dikarenakan kebanyakannya ucapan seperti itu, penolakan itu akan mulai muncul ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Kenapa? Karena ketika seorang sudah mencapai usia yang lanjut, dia akan kembali lagi kondisinya seperti di masa awal-awal kehidupan. Dalam segi kekuatannya, dalam segi akalnya akan semakin mengalami kemunduran lagi. Maka ada kalanya emosinya mudah untuk dilampiaskan. Ada kalanya permintaannya sesuatu yang memberatkan. Ada kalanya kondisinya pada sebagian orang telah mengalami kepikunan misalkan, yang dimana ini akan menjadikan anaknya berat sekali untuk berbuat baik kepadanya. Dan itu mungkin kita dapati pada sebagian orang. Kita lihat ketika orang sudah semakin berusia lanjut, kita lihat dia semakin lemah, semakin membutuhkan untuk diberikan bantuan, didampingi, dan terus untuk diperlakukan dengan terus diberikan pelayanan. Maka karena kebanyakannya ini justru akan sangat-sangat merepotkan. Terkadang seorang anak ini keluar kata-kata maka Allah sudah berikan contoh ketika dalam kondisi yang sangat menyusahkan saja tidak boleh sampai mengucapkan seperti itu, apalagi ketika masih belum sampai pada usia lanjut yang tidak merepotkan seorang anak. Bahkan mungkin orang tua justru mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Maka jangan sampai ucapan-ucapan yang tidak baik terucap. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, dan jangan membentak. Ketika mengucapkan, jangan mengucapkan kata dengan nada yang membentak, nada yang kasar, yang menjadikan orang tua ketika mendengarnya merasa tersakiti. Tidak boleh. Allah sudah berikan contoh yang pertama, yaitu contoh dalam wujud apa? Menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menyakiti. Dimulai dari ucapan, apalagi perbuatan. Makanya kata para ulama, ini misal. Oleh karena itu lebih utama lagi larangan itu apabila seorang anak melakukan hal yang lebih parah dari sekedar mengucapkan Karena banyak bentuknya itu. Banyak bentuk kedurhakaan tersebut. Kemudian contoh yang kedua, contoh di dalam berbuat ihsan kepada kepada kedua orang tua, Allah sebutkan contohnya wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang sopan, ucapan yang menjadikan keduanya itu bahagia. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan tundukkan dirimu karena kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan keduanya, ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana
keduanya telah merahmatiku di waktu kecil. Ini contoh yang kedua, yaitu apa? Badlun nada, memberikan kebaikan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Makanya tadi kita sebutkan ihsan itu terangkum dalam, kalau kita ingin global kan, dalam dua hal: badlun nada wa kaful adza, memberikan kebaikan dengan lisannya, dengan perbuatannya. Yang kedua, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Barang siapa memahami hal tersebut, maka dia akan mampu untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Berarti dia mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ketakwaan. Allah berikan contoh dalam ayat ini. Maka ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua. Allah sandingkan penyebutan perintah beribadah kepada Allah, Allah sandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, menunjukkan bahwasanya keduanya memiliki hak yang sangat besar yang perlu diperhatikan oleh para anak-anak. Kemudian ayat yang selanjutnya yang beliau bawakan dalam bab ini, dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah SWT firman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia. Wasiat yaitu adalah pesan kebaikan. Kami wasiatkan. Dan wasiat Allah kepada manusia apa? Wasiat Allah kepada manusia adalah ketakwaan. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka telah mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka diwasiatkan oleh Allah agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, juga kepada kalian. Pada kalian kami wasiatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya takwa? Maknanya takwa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka Allah sebutkan di dalam ayat yang dibawakan dalam bab ini tafsiran sebagian dari rincian bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wasiat agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat ini sebenarnya adalah wasiat tentang ketakwaan. Bagaimana caranya seorang anak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kayak Allah sebutkan lagi dengan lafaz wa wassayna, kami wasiatkan kepada manusia. Apa isi wasiatnya? Yaitu agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sungguhnya kedua orang tuanya telah berusaha payah untuk merawatnya sejak kecil, telah bersusah payah untuk membesarkannya, untuk menjaganya. Sejak dia dilahirkan tidak membawa apa-apa. Bahkan sebelum dia dilahirkan ke dunia, Allah SWT gambarkan dalam ayat ini bagaimana ibunya telah merasakan hal yang sangat melelahkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah membawa-bawanya kemana-mana, dibawa di dalam perutnya, yang semakin besar terus usianya, semakin berat. Wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah dan semakin terus lemah. Wa fisaluhu fi amain. Setelah dilahirkan pun tidak langsung dilepas cari makan begitu saja, tapi harus terus dirawat, diberikan susuan, diberikan pelayanan terus sampai setidaknya minimal 2 tahun pun terus dirawat. Wa fisaluhu fi amain, terus
Maka Allah telah wasiatkan apa? Anishkurli wa liwalidayya. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Pesan wasiatnya adalah kita bersyukur. Bersyukurnya pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dapat isyarat ketika seorang dia berbakti kepada kedua orang tua, niatkan baktinya itu adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar semakin besar pahala yang dia dapatkan dikarenakan niatnya yang salih, niatnya yang lurus di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan sekedar balas jasa. Maka ketika seorang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menghadirkan niat ini adalah menjalankan perintah Allah, maka akan mudah, ringan baginya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebagian anak yang mereka beralasan, orang tua saya tidak memperlakukan saya dengan baik, orang tua saya tidak berbuat baik kepada saya, kenapa saya harus membalasnya dengan perbuatan kebaikan? Ucapan yang seperti ini, anggapan yang sering muncul dikarenakan dia itu berbakti sebagai balas jasa. Padahal tidaklah demikian. Allah SWT perintahkan kepada anak-anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya bukan karena sekedar membalas jasa, tapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, yang pertama disebutkan apa? Wasiatnya bersyukurlah kepadaku. Itu bersyukur kepada Allah karena Allah SWT telah menetapkan syariat-syariat yang membawa kebaikan kepada manusia. Bersyukur kepada Allah karena Allah SWT telah memberikan perintah-perintah yang akan membuahkan kebaikan padanya. Wali walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua bapakmu. Maka ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya dalam berbakti kepada orang tua pun perlu dihadirkan niat yang lurus, yaitu menghadirkan niat menjalankan hal tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah sehingga ringan, sehingga dia tidak akan berpikir kemudian kalau orang tua saya tidak berbuat baik maka saya tidak perlu berbuat baik. Tidak demikian. Bahkan kalau seandainya orang tuanya menelantarkannya ketika kecil, ketika dia dewasa dan dia dapat orang tuanya, wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Karena berbuat baiknya dia kepada ibu dan bapak adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita tentang hak itu. Adapun dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis yang akan kita baca sebagian yang mewakili dari dalam ini. Yang pertama dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Ini menunjukkan keutamaannya para sahabat, semangatnya para sahabat ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kebaikan, memanfaatkan momen bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa menjadi generasi yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, manfaatkannya untuk bertanya tentang berbagai bentuk kebaikan. Dan bertanyanya memiliki skala prioritas. Bertanya mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah SWT sangatlah banyak amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang mana yang paling dicintai oleh Allah SWT. Karena ada kalanya manusia itu tidak mampu untuk menggabungkan semua amal kebaikan dalam dirinya. Pintu-pintu kebaikan yang Allah SWT syaratkan sangatlah banyak. Dan sering seorang itu tidak mampu untuk menggabungkan semuanya. Maka dia harus memilih mana yang paling dicintai, mana yang paling bisa membuahkan pahala yang besar bagi dirinya. Bahkan ada kalanya bagi seseorang baginya mudah untuk menjalankan satu pintu kebaikan, satu kebaikan, bagi orang lain belum tentu bisa. Maka ketika sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, beliau berikan pertanyaan, jawaban yang terkadang berbeda satu dengan yang lain. Melihat keadaan orang yang bertanya, mana yang dia butuhkan, mana yang dia sanggup untuk menjalankan
Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, minta wasiat. Beliau wasiatkan, la taqtub, jangan marah. Wasiatnya diulang-ulang terus, jangan marah. Ternyata orang ini memiliki sifat mudah untuk marah. Maka wasiat yang penting bagi dia, yang akan memberikan manfaat bagi dia, adalah menahan amarahnya terlebih dahulu sebelum dia mulai dari amalan-amalan yang lain. Ada kalanya orang itu ketika dia meluapkan amarahnya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan dosa, menggugurkan amalan-amalan yang lain. Karena bisa mengarahkan kepada sebuah amalan yang sesuai dengan. Nah, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat di waktunya. Salat pada waktunya. Bukan berarti kemudian salat di luar waktu ini diperbolehkan. Tidak. Salat di luar waktunya apabila dilakukan sebelum waktunya tidak sah dan belum menggugurkan kewajiban. Apabila dilakukan setelah berakhir waktunya maka berdosa dan tetap wajib untuk dikerjakan. Maka yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan yang lebih afdal lagi salat itu di awal waktu. Yang lebih afdal lagi adalah di awal waktunya. Qultu tsumma ayy. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayy. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tiga hal yang beliau sebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka seorang anak yang dia berbakti kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Tidaklah seorang anak dikatakan membalas kebaikan bapaknya, melainkan apabila dia mendapati bapaknya dalam kondisi sebagai seorang budak, lalu kemudian dia membelinya, lalu memerdekakan. Menjelaskan bahwasanya kalau seandainya ada seorang anak yang dia mendapati bapaknya dalam kondisi berstatus sebagai budak, seperti misalkan bapaknya dalam keadaan kufur pada Allah SWT, kemudian tertawan oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan budak. Dia dapati bapaknya menjadi budak bagi orang lain, maka kewajibannya adalah membeli berapapun harganya, berapapun harga yang ditawarkan kepada dia. Meskipun orang itu tidak mau menjualnya, maka dia berusaha meraihnya untuk membelinya. Berapapun yang harus dia keluarkan. Kemudian kata para ulama, ketika membelinya otomatis kalau antar orang lain ketika budak dibeli, maka akan berpindah kepemilikan. Kalau yang membeli anaknya, bukan berarti kemudian menjadi milik anak, tidak. Kata para ulama, otomatis akan langsung berubah statusnya menjadi orang merdeka. Beda halnya dengan ketika dibeli oleh orang lain, menjadi budak, tetap masih menjadi budak sebelum dia dimerdekakan dengan lafaz saya merdekakan. Tapi ketika yang membelinya anak, kata para ulama, akan langsung merdeka. Karena tidak mungkin seorang anak kemudian memiliki bapaknya. Ini menunjukkan tentang gambaran betapa besarnya hak orang tua, yang kalau seandainya seorang anak harus merelakan dunianya untuk bisa menyelamatkan kedua orang tuanya diperbudakan, sepantasnya dia
dia lepaskan dunia, dia berikan apa yang dia miliki untuk memerdekakan orang tuanya dari perbudakan. Ini kalau dalam perbudakan terhadap manusia. Apalagi kalau seandainya dua orang tuanya berada dalam perbudakan kepada selain Allah SWT, kepada iblis yang dimana terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, maka selayaknya dia berusaha untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dari hal tersebut dengan terus mendakwakannya, dengan terus mengajaknya kepada kebaikan, dengan terus mengajaknya agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis yang kedua ini pun menjelaskan tentang besarnya hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Hadis yang selanjutnya, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya sampai apabila Allah selesai dari menciptakan makhluknya tersebut, maka rahim ini berdiri. Itu Rasulullah kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada rahim ini wujud, memiliki wujud. Rahim yang dimaksud adalah satu rahim, hubungan kekerabat. Rahim yang dinyatakan rahim, kalau kita mendengar istilah silaturahim. Silaturahim itu berasal dari bahasa Arab yang artinya silah itu menyambung, rahim itu adalah rahim. Namun yang dimaksud dengan rahim di situ bukan rahim yang ada dalam perut wanita, bukan. Rahim di situ artinya adalah maknawi, yaitu apa? Hubungan kekerabatan. Siapa yang dikatakan sebagai rahimnya seseorang, sebagai kerabatnya, hubungan kerabatan seseorang yang wajib untuk disambung hubungannya, disambung kerahimannya, sebagian para ulama mengatakan adalah orang-orang yang menjadi mahram. Ini masuk dalam kategori kerabat yang wajib disambung silaturahim. Jadi kalau kita dengar istilah silaturahim, perintah untuk menyambung silaturahim, menyambung rahim, menyambung hubungan kerabat, kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan kerabat, siapa yang dimaksud dengan rahim tersebut. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kerabat yang disambung silaturahimnya adalah orang-orang yang menjadi mahramnya, yang apabila seandainya salah satunya laki-laki, apabila dia laki-laki, orang tersebut perempuan, maka tidak boleh dinikahi. Ini namanya silaturahim. Sebagian yang lain menyebutkan silaturahim adalah semua kerabatnya, baik yang mahramnya maupun yang bukan mahram. Di sini nanti akan jadi terlihat perbedaannya antara seorang dengan sepupunya. Apakah sepupu ini termasuk silaturahim, kerabat yang wajib disambung? Kalau kita katakan apa yang disebutkan sebagian para ulama tentang rahim itu adalah yang menjadi mahram, maka mereka tidak masuk dalam kerabat yang wajib disambung. Dalam artian tidak wajib disambung bukan berarti kemudian boleh diputus silaturahim, tidak. Namun ketika seorang pun tidak menyambung silaturahim dengannya, maka dia tidak dikatakan orang yang memutus silaturahim. Tapi kalau kita katakan rahim ini, silaturahim ini adalah semua kerabat yang memiliki hubungan dengannya, hubungan kerabatan dengannya, baik yang merupakan mahramnya ataupun yang bukan mahramnya, asalkan dia termasuk orang yang menjadi kerabatnya, menjadi ahli warisnya. Ketika seorang meninggal, maka sepupu ini akan masuk dalam kategori silaturahim. Nanti akan terlihat ketika memperinci kembali tentang siapa orang yang termasuk mahram maupun yang bukan mahram. Mana yang kedua ini
oleh sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam tentang dhabit, tentang ketentuan yang pasti dari makna silaturahim tersebut. Namun tentunya para ulama menyebutkan bahwasanya meskipun seorang itu bukan mahramnya, tetap dia adalah kerabat yang dianjurkan baginya untuk menyambung silaturahimnya. Maka Allah SWT tatkala menciptakan makhluknya, Allah SWT memberikan pada rahim ini dia memiliki wujud, yang dimana kemudian rahim ini berdiri dan dia mengatakan, hada maqamul a'id bika minal qati'ah, hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Qala na'am. Ini adalah posisi makhluk yang meminta perlindungan kepadamu agar tidak diputus. Itu rahim mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku ini diputus. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT Maha mampu untuk menjadikan hal-hal yang sifatnya maknawi bagi kita memiliki wujud. Seperti kematian itu kelak akan memiliki wujud, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh para makhluk. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian ketika seorang sudah berada di surga dan di neraka. Kalau di dunia masih ada kematian, kita masih merasakan kematian. Nah, kemudian Allah SWT menjawab, na'am, iya. Ama tarrina an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki? Qalat bala. Tidakkah engkau ridho jika aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutus hubungan dengan orang yang memutusmu? Itu memutus silaturahim. Maka kata silaturahim, bala, iya. Na'am ya Allah. Qala fadzalika lak. Maka Allah Ta'ala firman, maka itulah bagimu, itulah hakmu. Ini menunjukkan tentang pentingnya menyambung silaturahim dan ancaman orang yang memutus silaturahim. Apa ancamannya? Allah memutus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjauhinya, sebagaimana dia menjauhi kerabat-kerabat yang wajib untuk dia sambung silaturahimnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jika kalian kehendaki, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian berharap jikalau nanti kalian memiliki kekuasaan, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan kalian putus silaturahim, kalian memutus rahim-rahim kalian? Karena kebanyakan yang menjadikan seorang itu memutus silaturahimnya adalah ketika dia sudah berpuasa, ketika dia sudah memiliki hal yang menjadikan dia menyombongkan diri, entah berupa kekuasaan, entah berupa harta, menjadikan dia enggan untuk menyambung silaturahimnya. Malu dia kalau diketahui dia memiliki kerabat yang demikian dan demikian. Maka yang seperti ini digambarkan oleh Allah SWT tentang sifatnya orang-orang yang mereka telah capai kekuasaan dan merusak, menimbulkan kerusakan di bumi. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, maka Allah akan tutup pendengaran mereka dan Allah akan butakan mata mereka. Hadis ini menunjukkan tentang ancaman memutus silaturahim. Bagaimana bentuk memutus silaturahim? Tentunya kita perlu tahu bagaimana cara menyambung silaturahim. Kalau ingin tahu kapan seorang dikatakan memutus silaturahim, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya menyambung silaturahim. Kata para ulama, menyambung silaturahim ini kembali kepada urf, kebiasaan, adat yang ada pada lingkungannya. Ketika seorang dikatakan dia telah menelantarkan kerabatnya, maka dia berarti dikategorikan telah memutus silaturahim. Ketika dia dikatakan orang yang memperhatikan kerabatnya, maka dia adalah orang yang menyambung silaturahim. Bagaimana caranya menyambung kerabatnya?
Maka kata para ulama, ini dilakukan, ada kalanya dilakukan dengan ucapan, ada kalanya dilakukan dengan perbuatan, ada kalanya dilakukan dengan harta. Dengan ucapan, misalkan apa? Menanyakan kabarnya, bertutur kata yang baik ketika bertemu dengannya. Ini dengan ucapan. Dengan perbuatan, menziarahinya, kemudian membantunya ketika dia membutuhkan, sedang kesulitan, sedang butuh bantuan, maka datang bantu. Maka yang dikatakan menyambung silaturahim dengan perbuatan. Dengan harta, kalau sekiranya di dalam kondisi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatnya, maka ini termasuk silaturahim. Maka kata para ulama menyebutkan bahwasanya silaturahim ini ada kalanya dilakukan dengan ucapan, ada kalanya dilakukan dengan perbuatan, ada kalanya dilakukan dengan harta. Apapun bentuk kebaikan yang bisa dia berikan, maka itu dia berikan kepada kerabat-kerabatnya, terlebih kepada kedua orang tuanya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyandingkan penyebutan tentang silaturahim ini dengan birrul walidain. Karena kalau dengan kerabat selain orang tua saja diperintahkan untuk terus disambung, apalagi kepada kedua orang tua yang memiliki hak yang sangat besar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini pun menjelaskan tentang pentingnya silaturahim dan bentuk-bentuk yang ada pada silaturahim. Bentuk silaturahim tersebut berbuat ihsan kepada silaturahim. Kemudian hadis yang berikutnya, kita pilih beberapa hadis dalam bab ini. Nah, sebagiannya telah mewakili yang lain tentang maknanya, yaitu hadis dari Abu Hurairah juga radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, anna rajulan qala, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku sambung silaturahim dengannya, mereka memutus. Dia berbuat baik kepada kerabatnya membalasnya dengan suatu hal yang buruk. Ini maknanya dia sambung silaturahim dengan kerabatnya, kerabat tersebut malah memutus silaturahim dengannya. Misalkan dia bertutur kata yang baik dengan kerabatnya ketika berbicara dengan dia malah berbicara dengan cara yang tidak baik. Ketika dia memberikan kebaikan bantuan kepada mereka, kerabatnya malah melantarkan ketika dia butuh bantuan. Dia sering berkunjung kepada kerabatnya, kerabatnya tidak pernah berkunjung kepada dia, dan seterusnya. Yaitu dia sambung kerabatan, imma dengan lisannya, imma dengan perbuatannya, imma dengan hartanya, dia sambung silaturahim. Tapi ternyata kerabatnya memutusnya. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat ihsan kepada mereka, tapi mereka malah berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu lahum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap lembut kepada mereka, memberikan empati kepada mereka, tapi mereka malah seolah-olah tidak melirik kepadaku. Yajhaluna alayya, seolah aku ini enggak ada, seolah mereka ini tidak mereka kenal. Faqala, orang ini ngadu kepada Rasulullah, apa masih harus saya lanjutkan seperti ini, menyambung silaturahim kepada mereka, kepada kerabat yang mereka memutus? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Kalau seandainya keadaannya seperti yang engkau katakan, maka sungguhnya engkau ibarat melemparkan pasir yang panas kepada mereka, masukkan dalam mulut mereka, yaitu yang ada adalah mereka yang akan menanggung akibatnya dan akan diminta pertanggungjawabannya karena memutus silaturahim.
dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama engkau terus menyambung silaturahim. Maka sebab di antara sebab ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia dimusuhi oleh kerabatnya, adalah terus berbuat baik kepada kerabatnya, tidak ada bosan-bosannya dan tidak berhenti. Jangan hanya karena kemudian dia tidak disikapi dengan sikap yang baik ketika dia menyambung silaturahim, akhirnya dia malas untuk silaturahim. Tidak. Karena ketika seorang menyambung silaturahim bukan karena membalas budi, tapi karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Saya sambung silaturahim kepada kerabat, mereka malah memutus. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka malah memperlakukan buruk. Saya bersikap lembut, mereka malah kasar. Jadi orang ini pengen minta penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ya sudahlah, tidak perlu disambung lagi silaturahimnya atau tidak? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, selama engkau terus buat hal tersebut, menyambung silaturahim, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kerabatnya yang putus silaturahim, mereka ini adalah ibarat orang yang terus memakan pasir yang panas, yang justru mereka akan merugikan dirinya sendiri. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qani wa hafidin anzalna wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sekiranya ada pertanyaan.